Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatihi ila yaumil qiyamah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah jihad pagi at-tanwir yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, saya bangga pagi ini yang hadir sudah mulai banyak lagi, walaupun belum kembali seperti sebelum COVID. Sebelum COVID dulu itu jamaah pagi, ahad pagi sampai sekitar 800. Ini jadi kan tidak kira-kira 400 sobat sih buat teman. Untuk si buat teman apa? Nih siluman kabel berarti paling-paling 400. Alhamdulillah ini sudah separuh, mudah-mudahan nanti semakin banyak lagi. Kenapa kita berkurang? Nah, ini saya tak cerita dulu. Dulu waktu kita mulai mengadakan ahad pagi keliling, itu jamaah pengajian Masjid Nurul Huda kesedot ke sini, sehingga di sana hanya tinggal beberapa orang. Dibatikin ya. Dulu kan jamaah sedikit sekali. Sekarang di Masjid Nurul Huda membuat satu inovasi baru bagi jamaah pulangnya itu kadang-kadang diberi beras. Gini kok? Yang saya ini bisa tahu. Kadang-kadang diaturi tempe. Kadang-kadang sarapan berbagai macam. Sekarang alhamdulillah jamaah Nurul Huda sudah mulai banyak. Khususnya ibu-ibu itu sebelah selatan penuh. Hari ini mestinya saya jatah di Nurul Huda, tapi karena sudah terlanjur saya di sini, sehingga saya di sana saya minta Mas Burhan untuk menggantikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana terlihat di layar, kami akan menyampaikan, kalau biasanya itu kajian-kajian umum, kali ini kajian yang menyangkut masalah ideologi Muhammadiyah. Karena memang menurut saya ini waktu mulai udaranya panas, situasi negara juga mulai memanas, tahun-tahun politik. Maka kami ingin menyampaikan bagaimana Muhammadiyah menghadapi tahun politik, bagaimana kita menyikapi tahun politik, bagaimana seharusnya kita, apakah kita mau acuh moso budo atau bagaimana? Insya Allah nanti sebagai warga Muhammadiyah sudah diberikan panduan buku kecil dari yang kenal. Satu dua insya Allah sudah kenal, tapi sebagian besar belum kenal.
karena memang mubalik Muhammadiyah itu jarang yang mau mengenalkan pedoman-pedoman yang sudah menjadi keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Buku kecil ini namanya PHIWN, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Kami mengambil dari poin yang H, artinya ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Artinya sebenarnya buku ini memberikan tuntunan pada kita sudah lengkap sekali. Muhammadiyah memberikan tuntunan bagaimana kita hidup sebagai umat Islam, bagaimana kita hidup sebagai warga Muhammadiyah. Buku ini merupakan hasil muktamar Muhammadiyah di Jakarta tahun 2000. Berarti sudah 23 tahun yang lalu. Tapi akeh sing durung. Nah, inilah kelemahan kita Muhammadiyah. Kalau boleh saya bacakan dulu apa yang termuat di buku ini. Yang pertama, A, kehidupan pribadi, menyangkut masalah akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Yang B, kehidupan dalam keluarga, mencakup kedudukan keluarga, fungsi keluarga, aktivitas keluarga. C, kehidupan bermasyarakat. D, kehidupan berorganisasi. E, kehidupan dalam mengelola amal usaha. F, kehidupan dalam berbisnis. G, kehidupan dalam mengembangkan profesi. H, ini kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. I, kehidupan melestarikan lingkungan. C, kehidupan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan K adalah kehidupan dalam seni budaya. Sangat lengkap. Muhammadiyah memberikan tuntunan pada kita semua. Oleh karena itu sedikit demi sedikit kami ingin menyampaikan untuk masalah yang ini terkait, karena sebaik-baik orang belajar ilmu adalah ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu yang akan segera dipakai. Atas pulau jenengan karena usianya sudah di atas 50, semua sudah seksi, sehingga sebaiknya itu kita belajar ilmu tentang kehidupan yang langsung bisa kita aplikasikan ilmunya. Ini, jadi yang pertama, warga Muhammadiyah tidak boleh apatis dalam kehidupan berpolitik, tapi kita semua perlu mengambil peran. Kenapa? Karena kehidupan kita di dalam berbangsa dan bernegara itu akan ditetapkan, baik buruknya kehidupan kita akan ditentukan oleh proses politik. Proses politik itu merupakan, kalau orang mungkin nggak boleh, tapi kenyataannya politik itu menjadi panglima. Bahkan hukum pun bisa dipengaruhi oleh politik, sehingga kita tidak boleh apatis, tidak boleh moso bodoh dalam masalah politik. Walaupun Muhammadiyah itu adalah ormas Islam, organisasi dakwah,
bukan organisasi politik. Tetapi sekali lagi kita semua harus berperan. Tentu saja peran kita sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Silahkan yang memiliki kemampuan untuk kiprah politik di legislatif, silahkan. Karena dengan banyaknya anggota legislatif dari Muhammadiyah, apakah di tingkat daerah, provinsi, apalagi pusat, maka insya Allah peran kita akan bisa mempengaruhi. Tapi kalau jumlahnya sedikit, maka kita justru lebih banyak dipengaruhi. Makanya sekali lagi kami menghimbau bahwa bagi mereka yang merasa dirinya punya kemampuan untuk berpolitik praktis, silahkan bisa mengambil peran di dalam legislatif. Juga di dalam eksekutif, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang menjadi ASN bekerja dengan baik, kemudian sampaikan misi-misi Muhammadiyah di dalam lembaga eksekutif. Begitu juga di dalam masalah-masalah yang lain, kita sebagai masyarakat yang awam, monggo, bukan berarti kita tidak bisa berperan, tetapi semua kita bisa berperan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Nuwun sewu, pagi ini saya juga sedang berperan, melakukan peran sebagai warga Muhammadiyah, minimal di dalam memberikan pengetahuan tentang berpolitik. Nanti jenengan juga bisa dengan keluarga, dengan tetangga, bagaimana kita menyikapi tahun 2024. Ini dasar-dasarnya, yang kurangnya tidak usah saya bacakan. Yang kedua, kita Muhammadiyah menentukan bagaimana prinsip kita di dalam berpolitik, maka harus dilaksanakan dengan sejujur-jujurnya dan sesungguhnya. Ketika kita sudah terjun ke dalam politik, maka jangan tanggung-tanggung. Artinya kita laksanakan sesuai, tentu saja karena Muhammadiyah itu adalah organisasi dakwah, maka harus kita aplikasikan. Kita berpolitik juga sebagai media dakwah. Yang ketentuannya, pertama, dimanapun kita berada, hidup kita sebenarnya adalah menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah fil ard. Ketika kita bekerja, ketika kita melaksanakan sesuatu, ketika dalam pikiran kita melaksanakan amanah Allah, maka insya Allah kita tidak akan menyimpang dari aturan-aturan Allah. Kalau kita menjadi pejabat pemerintahan, insya Allah kita tidak akan korupsi, karena kita merasa kita melaksanakan tugas dari Allah. Ketika kita berada di anggota DPR, DPRD, maka pola pikir kita adalah kita berupaya untuk mensejahterakan rakyat, tidak mensejahterakan diri dan keluarganya. Prinsip yang kedua adalah taat pada pimpinan. Taat pada pimpinan tentu saja kita harus melihat, karena dalam Al-Quran Allah kan berfirman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri. Athi'ullah, taatlah kepada Allah tanpa
pilih-pilih. Wa atiiur rasul, mentaati rasul tanpa pilih-pilih. Tapi ketika selanjutnya wa ulil amri, tidak didahului dengan kata atiiu. Sehingga artinya kita mentaati pemimpin, tetapi harus kita lihat. Kalau perintah pemimpin itu menyimpang dari ajaran Al-Quran, wajib hukumnya kita untuk mengingkari. Karena kalau kita sudah setuju mendukung pada kebatilan yang disampaikan oleh pemimpin kita, maka kita termasuk kelompok mereka. Kalau sudah termasuk kelompok mereka, berarti kita keluar dari kelompok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis Rasulullah. Makanya prinsip taat pada pemimpin harus sesuai dengan ajaran agama. Tetapi kalau pemimpin itu memerintahkan, mengajak pada kebenaran, maka wajib hukumnya kita untuk mentaati. Contoh perang Uhud. Kenapa perang Uhud mengalami kekalahan? Karena prajuritnya, tentaranya tidak mentaati pemimpin. Ini salah satu contoh yang kita pahami bersama. Prinsip yang ketiga adalah mengemban risalah Islam. Tadi sudah kami sampaikan, karena Islam adalah rahmatan lil alamin, sehingga di dalam urusan-urusan mensejahterakan, dalam urusan-urusan kepentingan masyarakat kehidupan bersama, kita tidak boleh memilih-milih. Apapun agamanya, apapun sukunya, itu kalau sudah urusan kepentingan kehidupan dunia, kita harus ikut berpartisipasi. Seperti sekarang yang sedang kita hadapi, kita harus ikut berpartisipasi terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Palestina tidak semuanya Islam. Di sana juga ada Kristen. Tetapi dalam urusan kemanusiaan, kita tidak boleh melihat apakah dia Kristen, Hindu, Buddha, rahmatan lil alamin. Coba sekarang skala kecil, kalau ada orang kecelakaan di jalan, ditakoni agama apa Pak? Nah, orang Islam orang ditulungi. Barang jawab, aku Islam, Muhammadiyah apa NU. Kalau sudah sampai ke situ ya, nanti tidak rahmatan lil alamin. Makanya monggo saat ini memang yang kita perlukan adalah partisipasi kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian menunaikan amar ma'ruf nahi munkar dimanapun, sebagai apapun, di dalam kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kita harus berupaya menjadi orang-orang yang bisa beramar ma'ruf nahi munkar, tentu saja sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena di dalam Indonesia ada program Qaryah Thayyibah. Qaryah Thayyibah itu sebenarnya upaya untuk menciptakan baldah thayyibah. Baldah thayyibah adalah menjadi tujuan organasi Muhammadiyah. Sehingga harus dimulai dari skala yang paling kecil. Amar ma'ruf nahi munkar. Orang akan beramar ma'ruf nahi munkar tidak harus ngapal ke ayat ini, tidak harus ngapal ke hadis. Karena tanpa Al-Quran haji kita bisa kok. Misalnya ngejek ngangkat ngaji, orang perlu kan cari hadisnya, perintah ngejek ngaji. Kita ngeleke tonggone ngedong misalnya ngerumpi, ngapusi, kita ingatkan, nggak perlu kita cari hadisnya dulu. Orang situ harus coba itu bagaimana cara kita amar ma'ruf nahi munkar itu di setiap saat,
siapapun itu bisa melaksanakan. Kemudian mempedomani Al-Quran dan Sunnah. Tadi saya sampaikan, karena orang Nasi Muhammadiyah itu orang dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, termaktub di dalam anggaran dasar Muhammadiyah. Kemudian mementingkan kesatuan dan persaudaraan sesama umat. Ini tadi kaitannya, kita harus terus-menerus mementingkan persatuan dan persaudaraan. Kata persaudaraan, kesatuan dan bisa diganti kesatuan dan persatuan. Karena ada orang yang kesatuan, kelompok kesatuan, tapi mereka tidak bersatu. Terus betul. Contohnya, wong sing main gaple. Orang judi itu berapa orang? Orang judi dewean kan biasanya judi kan wong papa atau wong mereka memang ada satu kesatuan, satu kelompok, tapi mereka tidak bersatu, malah saling menjegal. Saling menjegal. Mereka masing-masing akan mematikan lawannya. Itu namanya bersatu, tapi tidak membina persatuan. Maka yang diminta kita adalah ada persatuan, ada kesatuan, ada kemudian menghormati kebebasan orang lain. Ini yang di dalam Islam disebut dengan tasamuh. Tasamuh itu toleransi. Sekarang pemerintah itu sudah menggalakkan namanya moderasi beragama. Ini kadang-kadang juga banyak tafsir. Bukan moderasi agamanya, tetapi dalam kita beragama kita harus moderat. Pengertian moderat adalah tasamuh. Tasamuh itu adalah toleransi. Pengertian toleransi kita, tuntutannya adalah kita menghargai orang lain, tidak boleh mengganggu orang lain. Internal kita umat Islam, kita ada banyak paham, maka kita diminta untuk toleransi. Yang namanya toleransi bukan kemudian aku kudu melu sampean kudu melu, aku tidak demikian. Tetapi menghargai seseorang sesuai dengan apa yang mereka laksanakan, kita tidak boleh mengganggu. Demikian juga berikanlah kebebasan pada kami untuk melaksanakan sesuai dengan keyakinan kita. Yang paling menonjol di antara kita kan banyak perbedaan antara Muhammadiyah dengan NU di dalam masalah-masalah amaliyah, di dalam masalah-masalah ibadah. Kita tidak boleh menyerang, tidak boleh menyalahkan mereka. Silahkan saja. Kalau antar agama ayatnya lakum dinukum waliyadin. Kalau internal kita lana amaluna walakum amal. Bagi kami saya laksanakan apa yang kami yakini, bagi Anda silahkan Anda laksanakan sesuai yang Anda yakini. Ini kebebasan, memberikan kebebasan pada orang lain. Kemudian menjauhi fitnah dan kerusakan. Hal ini ini semua akan berlaku di dalam kehidupan kita, kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, di kantor, di semuanya. Makanya ini perlu Muhammadiyah memberikan ini, menjauhi fitnah dan kerusakan. Ini masa-masa seperti sekarang ini banyak sekali berita-berita yang berseliweran di HP kita. Ketika tensi politik mulai panas, maka bisa saja kemudian fitnah tersebar di mana-mana, sehingga akan bisa menimbulkan kerusakan. Berita-berita hoax akan berseliweran di sekitar kita.
Maka kita harus bijaksana, jangan asal baca, share. Terus kadang-kadang nge-share itu orang membuat satu grup, jangan kan di grup pirang-pirang. Satu berita share, sebelum di-share, tapi bang, padahal itu beritanya belum tentu benar. Beritanya belum tentu nanti akan menimbulkan fitnah. Kata Rasulullah, orang yang selalu menyebarkan apa yang didengar itu termasuk orang bodoh. Jadi nomor berita kirim, nomor berita kirim, tidak disaring. Sebelum di-share harus disaring dulu. Mana yang kira-kira mendatangkan manfaat, mana yang justru bisa menimbulkan menghormati hak hidup orang lain. Ini seperti tadi, yaitu dalam masalah. Artinya semua manusia memiliki hak hidup, baik dari segi anak-anak maupun orang tua, semuanya memiliki hak hidup. Sehingga kita harus berusaha juga bagaimana bisa menghidupkan. Ini kalau program Aisyah laki-laki ini kan ada program apa namanya, menurunkan stunting ya tadi. Ini karena kita dalam hal antaranya dalam menghormati hak hidup, tidak berkhianat dan melakukan kezaliman. Ini kalau orang-orang yang diberi amanat dalam politik kalau sudah berkhianat, ini yang menjadi korban adalah seluruh warga negara. Korbannya bukan hanya satu orang, tapi ratusan juta orang menjadi korban. Tidak mengambil hak orang lain, sekecil apapun. Ini sekali lagi bagi orang-orang yang nanti ingin berkarir di dalam politik, ingin menjadi anggota legislatif, ingat, kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Sebab sekarang itu sudah menjadi satu budaya. Ketika orang ingin menempati satu kedudukan, apakah itu di legislatif ataukah di eksekutif, itu biasanya modal materi, sehingga bukan rahasia lagi. Bahkan kadang-kadang untuk bisa menduduki jabatan yang munggah pangkat mawon. Ini nanti sebentar lagi jenengan panen. Panen banyak orang-orang yang ingin memberi. Jadi pemburu oleh dikai di toko kan? Toko ya? Biar itu kira-kira bro. Aku rasa nopo lho Pak. Jadi ini kan menjadi problem juga. Ada ulama yang berbeda pendapat bagaimana menerima uang yang terkait dengan urusan politik dari caleg misalnya. Sebagian ulama mengatakan haram, kan itu adalah suap. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak haram. Alasannya apa? Kalau seperti Gus Baha, Penaten kan? Gus Baha itu menyampaikan itu kita tidak bukan suap, kita membeli kebenaran. Iya ya, kalau yang minta orang yang akan memberikan kebenaran, sini malah sini. Itu jadi ya monggo lah. Kalau saya sih lebih baik nggak usah ditompo. Artinya kadang-kadang wonten manjang jadi malah justru menjadi saat-saat panen. Sopo bae sing aweh di tompo. Kok gak didelok sing paling akeh sing tak pilih. Ini penyakit. Sehingga kadang-kadang saya berpikir juga rusaknya satu negara
itu tidak hanya mutlak rusaknya para pemimpin yang memang ketika duduk menjadi pimpinan dia sudah menghabiskan modal yang banyak, sehingga otomatis mereka minimal kudu modalnya balik. Syukur-syukur balik. Ini logika. Ketika sudah seperti itu, kita tidak boleh menyalahkan sepenuhnya mereka, tetapi kita semua itu salah. Ya tadi sama jika ya gelem kok. Coba nih, saya bayangkan nek kabeh bisa nolak kabeh, kira-kira pripun iku? Bagus itu. Jadi semua kita memilih bukan berdasarkan rupiah, tetapi sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Berlomba dan bekerja sama dalam kebaikan. Nah, ini saya kira sudah biasa kita laksanakan sebagai warga Muhammadiyah. Fastabiqul khairat, ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi. Mementingkan ukhuwah Islamiyah. Jadi tadi ketika kita tasamuh, sebab tidak akan ada ukhuwah kalau tidak ada tasamuh. Maka untuk bisa menciptakan ukhuwah harus diawali dengan tasamuh, diawali dengan kita saling menghargai keyakinan orang lain. Kemudian kita harus berpolitik demi kepentingan umat dan bangsa. Sekali lagi, hal ini bukan hanya berlaku bagi orang-orang yang memang akan menduduki jabatan politik, tetapi bagi kita semua. Kita berpikir ketika kita memilih seorang calon, itu harus kita lihat orang-orang yang akan berusaha untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Kira-kira bisa membaca nggak? Bisa membaca nggak Pak? Tuh, konsep kira-kira paling yo. Atau orang-orang yang memang sudah diprediksi dia akan jadi pemimpin benar-benar berpihak pada rakyat. Nanti di belakang ada syarat-syarat dari itu. Yang keempat, para politisi Muhammadiyah berkewajiban menunjukkan keteladanan. Sebenarnya warga Muhammadiyah menjadi teladan itu baik bukan hanya dalam berpolitik, tetapi dalam seluruh kegiatan kehidupan kita. Kita sebagai warga kampung itu juga harus berusaha menjadi teladan di lingkungan kita. Apalagi kita kadang-kadang hidup di tengah-tengah komunitas yang berbeda, nyelip Muhammadiyah dewean. Ternyata di situ dengan ingin jogo malam maroto maka kerja bakti malas, ini wis dewean malah tambah di sengit. Tetapi walaupun dewean, kalau di situ jenengan bisa menunjukkan keteladanan, jamaah serga, terus nyahnyor, blobo di dalam urusan kehidupan bermasyarakat, insya Allah kita akan dihargai dan bahkan kemudian ternyata Muhammadiyah apik, ya seperti itu. Dengan pernah baca kisahnya Pak Fahrudin Budet ketika baru lulus sekolah yang sekarang namanya Mu'alimin. Beliau diberi tugas mengajar di Palembang, mengajar satu sekolahan Muhammadiyah, tapi beliau hidup di lingkungan Ikhwanuna. Beliau setiap berangkat itu mesti melihat kiai tokoh agama di situ.
Dan Kiai Jamal Dahlan ketika lewat ada dia mesti assalamualaikum, tidak pernah dijawab. Karena sang tokoh itu ngerti ini adalah orang Muhammadiyah, sehingga tidak pernah dijawab. Setiap tetapi Pak R tidak pernah bosan lewat assalamualaikum. Harus jawab Pak Ora ke urusan kaya. Tugas saya mengucapkan salam. Kemudian terus menerus akhirnya tokoh tadi, Pak Kiai tadi sadar dia kok pati-pati orang kapok, berarti ikhlas menjalankan agama. Kemudian dihentikan, ditanya, Mas, karena masih muda, jenengan Muhammadiyah ya? Ya betul Pak. Saya baru selesai sekolah, saya diberi tugas untuk mengajar di sini. Apa kata beliau? Ternyata Muhammadiyah ya apik ya. Jadi mulai kemudian mendapatkan simpati. Kemudian ditawari, kalau begitu Mas, bagaimana kalau jenengan nanti ikut pengajian mingguan kami? Cara mriki mungkin setiap malam Jumat ada Yasin Tahlil. Oh iya insyaallah. Ada kejadian itu. Malam pertama karena makmum malah diperintahkan untuk ngimami, untuk memimpin bacaan Yasin Tahlil. Kemudian Pak AR bertanya, Bapak-bapak, Yasinnya pun apa? Pun Pak, pun apa? Tahlilnya pun apa derek sampun Pak. Ya sini paham derek Pak. Karena bisa hafal tuh dulu paham kemudian oleh Pak R. Kalau begitu mari coba kita berusaha untuk memahami Yasin yang selama ini kita baca. Kemudian diterangkan tafsirnya satu ayat. Tahun kemudian minggu depannya itu datang lagi, malah jamaahnya minta, Pak Mas AR, monggo yang kajian kemarin dilanjutkan. Nah, akhirnya begitulah, akhirnya sampai menjadi pengajian tafsir Al-Quran. Ini karena apa? Ini Muhammadiyah berupaya menunjukkan keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat. Berpolitik dengan kesalehan. Artinya kita harus mengedepankan kebaikan, berusaha menjadi contoh tadi teladan, dan kita minimalisir, kalau bisa hilangkan politik-politik kotor. Karena ada orang yang mengatakan politik itu kotor. Sebenarnya kotor bukan politiknya, tapi manusianya. Rasulullah apakah hidupnya? Rasulullah berpolitik. Dan masjid menjadi basis untuk berbicara tentang politik. Tanpa politik, orang berjuang tanpa politik tidak akan berhasil. Jadi jangan dikira politik itu kotor. Nabi Muhammad SAW berpolitik tentu dengan politik yang bersih. Makanya ini pedoman Quran tadi adalah antara lain agar kita warga Muhammadiyah bisa berpolitik dengan baik. Menggalang silaturahim dan ukhuwah antar para politisi. Ini dalam rangka memadukan, di dalam rangka menyampaikan misi Muhammadiyah. Ada misalnya dalam PPRD dari partai ini ada orang Muhammadiyah, partai ini ada orang Muhammadiyah, partai ini ada orang Muhammadiyah. Alangkah baiknya kalau mereka sering bertemu, sering bersilaturahim, kemudian membicarakan misi Muhammadiyah di dalam berpolitik, sehingga antar satu dengan yang lainnya itu saling mengingatkan. Harusnya seperti itu, karena sekali lagi dimanapun warga Muhammadiyah harus membawa misi Muhammadiyah, yaitu tadi dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang memilih pemimpin.
kita semua sudah tahu bahwa kita harus mengidolakan Nabi Muhammad SAW di dalam kita hidup, apalagi dalam urusan ibadah, muamalah dunia pun kita harus mengambil uswah pada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita akan memilih pemimpin, kita harus melihat sifat-sifat kepemimpinan Rasulullah SAW. Yang pertama, sifat Rasulullah sudah sangat terkenal. Ada 4 sifat Rasulullah yang jenengan sudah hafal. Yang pertama adalah sifat siddiq. Siddiq itu boleh diterjemahkan sebagai integritas. Kita memilih pemimpin, calon pemimpin yang berintegritas. Nah, integritas ini kalau kita lihat ini sesuai dengan kamus ilmiah populer, artinya pertama adalah kejujuran. Orang yang jujur tentu tidak akan mau disuap. Yang kedua, kesempurnaan. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi kekurangan-kekurangan kita. Kita berusaha menjadi manusia yang sempurna, artinya berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa lebih banyak melakukan kebaikan. Kemudian kesatuan, tadi saya sampaikan, kesatuan, keterpaduan, jadi bisa memadukan dalam situasi berbagai kondisi, kita bisa memadukan dan memilih yang paling baik untuk masyarakat. Kemudian ikhlas, ini jelas merupakan dasar ikhlas, pada dasar orang yang berjuang. Yang kedua, sifat tabligh, diterjemahkan dengan akseptabilitas, yaitu kita adalah menjadi orang yang bisa diakui oleh masyarakat, diakui oleh lingkungannya, dan juga bisa diterima dimanapun kita berada. Tentu orang yang seperti ini, yang bisa diakui, bisa diterima, tentu orang-orang yang baik, yang memiliki akhlakul karimah. Nah, ketika kita menjadi orang yang sudah dikenal tukang ngapusi, maka jelas tidak akan mungkin kita bisa diterima di tengah masyarakat. Kemudian amanah, yaitu rekam jejak. Kita bisa melihat apa yang telah dilakukan selama ini. Ini rekam jejak. Kan wonten kan pemimpin yang selama ini gaweane ngapusi terus. Tapi jangan biyen nanti kami rampung gaweane ngapusi. Itu rekam jejak yang diukir oleh seseorang bisa seperti itu. Tapi ada orang-orang yang diberi amanat kecil bisa dilaksanakan dengan baik. Diberi amanat lagi lebih besar bisa dilaksanakan dengan baik. Ini rekam jejak sangat-sangat penting. Kemudian yang terakhir adalah fatonah, kapabilitas. Dia cerdas, memiliki visi ke depan yang panjang. Tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi kita berbicara tentang masa depan, masa yang akan datang, dan apa yang disampaikan itu dia sanggup untuk melaksanakan. Dia mampu. Dia banyak teori. Orang yang banyak berteori, ketika debat kandidat, teorinya muluk-muluk, tapi barang tadi orang sudah belas. Semuanya tidak dilaksanakan teori. Maka kita perlu mencari orang yang cerdas dan sanggup melaksanakan apa yang telah disampaikan. Inilah yang saya sampaikan sebagai bahan menghadapi tahun 2024. Kebijakan Muhammadiyah di dalam berpolitik yang perlu sangat kami sampaikan, bahwa Muhammadiyah tadi saya sampaikan adalah bukan organisasi politik, tetapi Muhammadiyah bukan organisasi yang tidak berpolitik. Tapi sebaliknya Muhammadiyah adalah menggunakan jalur high politik tingkat tinggi, yang kadang-kadang itu kualitas kerjanya itu melebihi kualitas kerja partai. Kita sudah banyak melihat
apa yang disampaikan dilaksanakan oleh PP Muhammadiyah di dalam menghadapi berbagai macam undang-undang. Setiap undang-undang yang kita ingin merugikan bangsa, pasti PP Muhammadiyah mengajukan apa namanya? Judicial review. Itu banyak yang dihasilkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah itu dalam rangka melaksanakan politik Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah menganjurkan kita menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik. Menjaga jarak karena Muhammadiyah bukan orasi politik, termasuk juga dengan PAN yang lahir dari Muhammadiyah. Tetapi di dalam berpolitik kita tetap menjaga jarak yang sama antara PAN, Golkar, PKS dan sebagainya. Nah, untuk saat sekarang kita Muhammadiyah menjaga kedekatan yang sama dengan partai politik. Artinya apa? Kedekatan yang sama. Masing-masing harus kita dekati, merasa dekat. Sehingga ketika kita memiliki prinsip menjaga kedekatan yang sama, maka di dalam kita menentukan pilihan politik, maka kita usahakan tadi harus berdasarkan 4 unsur tadi. Artinya apa? Kita boleh juga memilih calon dari Golkar, boleh juga memilih calon dari P3, boleh juga memilih calon dari PAN, dari semua partai politik. Karena mereka lah dari partai umat. Ya, ada partai umat ini. Baru partainya disebut terutama. Karena yang kita pilih bukan partainya, tetapi adalah figurnya. Maka tadi figur mana yang memenuhi atau minimal paling dekat dengan 4 kriteria tadi. Menurut saya ini saya sampaikan di LHKP, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, pimpinan daerah Muhammadiyah Batang yang berurusan dengan politik ini sudah membuat satu rangkuman dari beberapa. Yang intinya begini, ketika kita milih itu tidak satu jalur, tidak harus misalnya di DPRD Batang milih PAN, di wilayah milih PAN, di atas milih PAN, tidak harus seperti itu. Tetapi kita pilih tadi figur yang baik. Yang DPRD Batang kira-kira partai apa? Siapa orangnya, dari partai mana? Kita pilih orang-orang yang selama ini sudah memang memiliki kontribusi kepada Muhammadiyah, baik kontribusi finansial maupun kontribusi yang non finansial. Tetapi di Jawa Tengah kita tidak memilih orang yang dari partai itu, tapi melihat lagi orang lain yang mendekati 4 faktor tadi. Untuk pusat, jika bisa saja kita memilih beberapa orang dari daerah, wilayah, dan pusat, itu dari 3 partai, itu boleh. Ini bahkan nanti akan kita arahkan ke situ sehingga tidak berlebihan. Karena Nun Sewu Muhammadiyah kan mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak berpolitik, tetapi membebaskan warganya untuk berpolitik praktis. Maka Nun Sewu sebagai kader kita tidak boleh menunjukkan penampilan hitam putih, dogmatis, kaku, dan keras, tetapi harus tampil menjadi sosok yang inklusif,
tidak eksklusif, moderat, serta mampu bernegosiasi, beradaptasi, dan berkompromi secara benar, baik dan tetap memiliki idealisme. Ini saya kutip dari seorang pemain terbaru, pada tajuknya itu mengatakan seperti itu. Dan sekali lagi, insya Allah nanti ini dari LHKP Muhammadiyah itu insya Allah sudah membagi-bagi dapil batang, misalnya siapa yang akan dijadikan, itu monggo warga Muhammadiyah kita kerahkan supaya satu itu bisa jadi. Warga Muhammadiyah batang itu pinter, tidak seberapa. Kalau kemudian terpencar kemana-mana, yang semua orang jadi kabel, sehingga harus kita nanti dapil 2 juga seperti itu. Bisa saja yang kita dukung di dapil 1 berbeda dengan dapil 2. Soal orangnya berbeda, calonnya berbeda. Misalnya dapil 3 dan seterusnya. Yang penting saya berpesan, walaupun yang kita pilih figur, tapi karena figur juga tidak akan lepas dari pengaruh partai, maka jangan sekali-kali memilih figur yang datang dari partai yang non-Islami, bahkan partai-partai yang memusuhi Islam. Nah, sekarang kita semua tahu kira-kira partai apa saja yang senantiasa memusuhi Islam. Ini yang penting kami sampaikan. Monggo tahun 2024 kita semua jangan ada yang golput, sebab dengan kita tidak memilih maka berarti kita memberi kesempatan pada kelompok lain yang mungkin tidak sevisi dengan kita. Semuanya kami harapkan menjadi berpartisipasi di dalam pelaksanaan politik tahun 2024. Saya kira itu. Bung setengah dulu, ada pertanyaan bukan? Bukan cekap ya. Nanti kalau jenengan ada hal-hal yang terkait dengan masalah ini, masalah pemilihan, ya, monggo silakan bisa konsultasi pribadi gratis, monggo. Saya kira itu. Kalau ada kesalahan kekurangan mohon maaf. Waalaikumsalam. Nasrun minallah wa tabarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.